hari ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dan terkhusus di Kecamatan Landoro dan sekitarnya. Dan di sini tidak memandang suku, di sini tidak memandang suku. Apa yang kami perjuangkan murni atas nama masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dan terkhusus Kecamatan Landoro sampai Angata. Jadi saya tidak ingin ada masyarakat tertentu atau oknum-oknum tertentu yang merasa terganggu atau yang merasa bahwa gerakan kami hari ini adalah gerakan cuma hanya main-main atau euforia semata. Perlu kalian pahami, saya selaku Ketua Umum Tamalaki Wonua meninggalkan aktivitas saya untuk sementara beserta anggota saya, beberapa ketua-ketua distrik yang mana yang hadir meninggalkan pekerjaannya mereka, hanya ingin datang di Kecamatan Landoro dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Landoro agar pengaspalan segera diaspal oleh pemerintah Provinsi Tenggara. Jadi sekali lagi saya minta semua anggota tawon atau anggota PMT, GPTS kembali ke posko, rapatkan barisan, jangan mudah terprovokasi dengan segelintir-segelintir orang yang ingin memancing kalian agar perjuangan kita hari ini terkotori oleh orang-orang tertentu. Yakin dan percaya perjuangan kita hari ini insya Allah akan berlanjut sampai di Provinsi Tenggara. Kita akan menuntut kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini adinda saya Ali Masih Sarjana Hukum, untuk bertanggung jawab dalam persoalan apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Konawe Selatan dan terkhusus di Kecamatan Landoro dan sekitarnya. Bila mana pemerintah Provinsi Tenggara tidak segera mengamini atau mengatasi apa yang kami perjuangkan, anak-anak putra putri terbaik anak bangsa Sekutu Laki yang tergabung di formasi, kami tidak segan-segan untuk meminta kepada saudara Ali Masih untuk turun dari jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Karena kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kami merasa, kami menganggap sebagai anak bangsa yang ada di bumi Doa, Provinsi Tenggara, yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, yang ada di Kecamatan Landoro adalah bagian dari masyarakat Bapak, bagian dari masyarakat Bapak yang memilih Bapak kemarin untuk menjadi gubernur, untuk menjadi pemimpin Provinsi Tenggara. Kenapa hari ini Kabupaten Konawe Selatan dan terkhusus di Kecamatan Landoro, Mowila, Angata dan sekitarnya dijadikan anak tiri? Kenapa harus di Soropia yang notabene di sana ada bilanya menelan anggaran 1 triliun sekian hanya untuk melakukan pengaspalan besar-besaran? Ada apa? Ini pertanyaan besar. Dan ada beberapa proyek-proyek pemerintah provinsi yang mana tidak menyentuh langsung oleh masyarakat. Salah satunya pagar rumah jabatan gubernur, yang mana pagar rumah jabatan gubernur waktu ditinggalkan oleh mantan gubernur Provinsi Tenggara dalam hal ini Haji Nurul Alam Sarjana Ekonomi. Pagar sana itu masih bagus, tapi hari ini dibongkar, direhab lagi dengan menelan anggaran 1 miliar lebih. Kenapa tidak anggaran seperti itu disisipkan atau diprogramkan untuk lari ke Kabupaten Konawe Selatan, terkhusus di Kecamatan Landoro yang kita banggakan dan yang kita cintai bersama. Jadi saya minta orang-orang tua saya, masyarakat Kecamatan Landoro secara menyeluruh, mari kita bersama-sama memperjuangkan hak-hak kalian. Hingga Amino Anamiu siap membantu kalian, siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan persoalan ini. Ingat, kami adalah putra-putra terbaik yang tergabung di beberapa ormas budaya Tolaki, yang mana kami sudah bersumpah untuk menjaga marwah adat istiadat budaya suku bangsa Tolaki, untuk menjaga benda-benda pusaka kami yang telah ditinggalkan oleh leluhur, untuk menjaga kuburan-kuburan leluhur yang mereka diami rumah terakhir mereka, dan termasuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus di Kecamatan Landoro yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Jadi saya minta kepada saudara-saudara saya tergabung di ormas, yang tergabung di formasi, untuk kembali ke posko. Kita dudukan di sini, kita rapatkan, dan bila mana ada aparat pemerintah dalam hal ini kepala desa dan camat, tolong temui kami sekarang juga, sebelum kami habis kesabaran untuk menutup semua lorong-lorong yang mana mereka bisa lalui kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4.
Jadi sekali lagi saya minta pemerintah, kepala desa, camat atau anggota DPR yang dapil sini, apa dia dari kabupaten atau provinsi, untuk segera menemui kami, ya. Karena apa yang kami lakukan hari ini hanya semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kecamatan Landono terkhusus. Ya, anak tahun merapat ke sini semua. Saya sudah terlanjur basah ini. Saya sudah terlanjur basah dalam memperjuangkan ini. Saya kemarin berjuang juga di Kecamatan Angata, ternyata mendapat kabar juga belum juga diatensi oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada apa? Ada apa ini dengan Konsel? Ada apa dengan Konsel? Dan bukan saja Konsel, Konawe juga ada beberapa jalan di sana. Gubernur hari ini hanya tidur di kasur yang empuk, hanya duduk di kursi yang enak. Tetapi apa yang dilakukan hari ini Saudara Ali Masih, sarjana hukum, dia cuma hanya tidur. Ditambah lagi aparat-aparatnya, dalam hal ini instansi PU provinsi, tidak punya mata dan tidak punya telinga dan tidak punya perasaan untuk melihat masyarakat di Kabupaten Kota Selatan, terlebih atau terkhusus di Kecamatan Landono dan sekitarnya. Jadi tidak ada jalan lain. Yang saya tegaskan hari ini, besok rapatkan barisan, dan saya meminta kepada orang-orang tua saya dari Kecamatan Landono ini untuk kita bersama-sama turun di provinsi untuk meminta pertanggungjawaban saudara gubernur, saudara Ali Masih, dalam hal pengaspalan jalan mulai dari Boro-Boro, Rambu-Rambu sampai Angata. Bila mana gubernur tidak mampu atau Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mampu melaksanakan tuntutan kita tutup kantor Dinas PU, kita duduki rumah jabatan gubernur, kita ganti dia sebagai gubernur. Untuk apa dia jadi gubernur? Ya, ingat, ketika masyarakat, pemuda dan mahasiswa bersatu, ingat sekali lagi, ketika masyarakat dan pemuda, mahasiswa, pelajar bersatu, turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah disolimi atau yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ingat, tidak ada jalan lain. Pihak pimpinan tertinggi dalam ini gubernur harus turun dari jabatannya sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Harga mati. Itu harga mati. Jadi saya akan buktikan ini. Jangan kalian pikir saya ngomong hanya di Kecamatan Landono, tetapi ketika Allah dan para leluhur merestui gerakan kita besok, suara lantang ini saya akan bawa di kantor gubernur dan meminta saudara Ali Masih, Adinda Ali Masih, sarjana hukum, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi di Kabupaten Kota Selatan dan terkhusus di Kecamatan Landono dan sekitarnya. Kalian jangan pernah takut, kalian jangan pernah mundur. Kita sering bilang labira mata memetu kabunggu, tabulu tepo tapatudu, bogyo komodu kabunggu. Hari ini kalian kader-kader terbaik, para tamalaki yang mana kalian didiksus, diberikan materi, diberikan pemahaman tentang budaya, tentang adat, tentang agama, tentang NKRI, tentang merah putih. Hari ini tunjukkan bahwa kita juga masih ada. Bila mana saudara Ali Masih tidak mengamini tuntutan kami hari ini, kami akan menutup proyek-proyek yang ada di Soropia sana. Kita tutup, kita boikot, kita tutup pembangunan pagar yang ada di rumah jabatan gubernur, termasuk jalannya itu. Untuk apa? Menghabiskan anggaran yang begitu besar. Itu kan dalam kota itu. Untuk apa itu? Itu di sana di Soropia jalan botol. Karena di sana kan ada pilanya. Ini gubernur ini kan lain dia. Dia berkantor itu seharusnya seorang pimpinan, dia harus berkantor 1x24 jam, tapi ini lucu. Dia berkantor itu nanti malam baru bangun. Bertumpuk berkas di sana di kantor gubernur. Apakah ini pemimpin yang harus kita sanjung? Apakah pemimpin seperti ini yang harus kita hormati? Apakah pemimpin seperti ini yang harus kita hargai? Tidak ada kata lain. Saya selaku ketua umum Panglima tertinggi, Panglima Hitam Tamalaki Wonondolaki, mengutuk keras dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Tenggara terhadap masyarakat Kecamatan Landono dan sekitarnya.
Jadi satu permintaan saya kepada masyarakat yang mau melintasi di jalan ini, tolong hargai kami. Tolong hargai kami. Kenapa kami tutup ini jalan? Kenapa kami tutup? Ini bagian dari semangat juang kami. Ini bagian dari kepedulian kami agar pemerintah melihat bahwa apa yang terjadi ternyata darah pun yang menetes hari ini mungkin di sini di Landono, mereka masih tetap tidur di kasur empuknya sana. Jadi ketika pemuda atau ormas atau masyarakat turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, dianggap lagi sebagai provokator atau melawan pemerintah. Sudah seperti itu dinamika. Tetapi yang kalian percaya, ya memang mau takut. Percuma kalian diberikan gelar tambah lagi kalau memang mau mundur dalam persoalan ini. Dan ingat, ini bukan pergerakan ormas, hanya saja masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dan terkhusus masyarakat Landono dan terkhusus juga saya selaku ketua umum adalah bagian dari putra Kabupaten Konawe Selatan. Hanya saja saya lagi jadi ketua umum Tamalaki Wonua. Dan ketika saya tidak turun memperjuangkan ini, leluhur akan mengutuk saya. Apalah artinya saya diberikan gelar Puno Tamalaki Wonua kalau saya tidak peduli dengan keluarga saya nama tua Konggu Lalai Kambo. Tidak ada gunanya. Dan jangan coba-coba ada satu orang pun yang ingin merusak gerakan saya hari ini. Saya turun hari ini. Mungkin kalian lihat saya pakai baju kaos, mungkin kalian lihat saya pakai sandal swallow, tapi perlu kalian ingat, saya adalah salah satu Puno Tamalaki Wonua yang dilatih secara raja, yang dilatih secara pemerintah, yang harus dihargai dan yang harus dihormati, yang harus dijunjung tinggi. Saya tidak segan-segan untuk menurunkan pasukan sebesar-besarnya untuk menduduki rumah jabatan gubernur. Jadi besok kita duduki rumah jabatan gubernur, kita ganti animasi jadi gubernur. Mungkin itu saja penyemangat saya kepada kalian semua, saudara-saudara saya, anak mutua Konggu, Naina Konggu, Dukaka Konggu, Dupewa Konggu, Kupongonyo Ambo Kengomiu, Kei merasa terganggu gerakan Mami hari ino Leo, aku Pongonyo Ambo. Tetapi yang jelas Ohawo lanyo wai Mami nono, Isalai Batatana, sampai opokorin bonga ino, opokorin bonga. Mana udah biasa ke Mami toh? Sudah biasa. Lihat ini anak-anaknya kalian. Inilah mereka ini yang sering berjuang, yang sering bilang Mepoko Aso, yang sering bilang ini ekor Asara, ia pilih Sara, ini Asara, ia pilih Kasara. Inilah mereka semua. Jadi saya minta orang tua saya yang sudah menjabat, mau kepala desa, camat, anggota DPR, tolong dipeduli dengan gerakan kami hari ini. Mungkin itu saja penyampaian sepenyemangat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.